Baik Sobat Tani, kita lanjutkan ke simulasi pencatatan keuangan untuk usaha tani padi. Mulai dari rencana usaha, input produksi, prediksi produksi dan pendapatan, laba rugi, catatan transaksi harian, arus kas setelah pembiayaan, dan pengelolaan hasil usaha. Sebagai contoh kasus, ini adalah rencana usaha tani padi Brigade Pangan Kematani untuk satu PKS ya, dengan satu kelompok tani berlokasi di Jombang, Jawa Timur, dengan tipe lahan sawah, irigasi teknis, status lahan merupakan milik petani seluas 25 hektar, kemudian sarana infrastruktur dalam keadaan baik. Varietas yang digunakan adalah Inpari 32 dengan sistem tanam tapin jajar rego 42, IP3 dan menerapkan mekanisasi pertanian. Output berupa GKP, gabah kering panen dengan profilitas 7 ton per hektar. Sumber modal yang digunakan berasal dari bantuan pemerintah, mandiri, dan KUR. Dan periode pencatatan kita misalkan untuk musim tanam ketiga di bulan Agustus sampai Desember 2026. Setelah rencana usaha ditetapkan, langkah berikutnya adalah mengidentifikasi kebutuhan biaya. Kita mulai dengan tabel 1, yaitu input saprodi, ya, ada benih, pupuk, dolomit, pestisida. Kita fokus ke tabel nomor 1, benih. Jadi di kolom pertama ada unit, kita satuan unitnya kita dalam kilogram, kemudian jumlahnya 625 kilo untuk 25 hektar, dengan harga satuan 16.500, maka totalnya adalah 10 juta sekian. Kita isikan juga untuk pupuk, dolomit, dan juga pestisida. Berikutnya masih diidentifikasi kebutuhan biaya. Kita masuk ke tabel 2, di mana berisi input produksi lainnya berupa jasa alsintan, tenaga kerja. Tenaga kerja di sini kita bisa menggunakan dua ya. Ada internal, anggota BP sendiri, dan ada eksternal. Selain itu kita juga masukkan pengeluaran lain-lain. Sobat Tani sekalian, setelah seluruh komponen biaya sudah teridentifikasi, kita lanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu pada tabel 3, memprediksikan produksi dan pendapatan. Kalau di depan tadi sudah ada asumsi bahwa profilitas adalah 7 ton per hektar, sehingga untuk 25 hektar kita dapat 175 ton. Dengan harga jual 6.500, sehingga hasilnya pendapatannya adalah 1,1 M. Setelah seluruh kebutuhan biaya teridentifikasi dan pendapatan sudah diprediksi, kita bisa melanjutkan ke tabel 4, penyusunan laporan laba rugi. Ini merupakan pilar keempat dari literasi keuangan, yaitu evaluasi. Kita mengevaluasi hasil usaha kita apakah untung atau rugi. Jadi di sebelah kiri kita masukkan seluruh pengeluaran dari tabel 1 dan 2, dan sebelah kanan adalah pendapatan dari tabel 3. Dengan rumus sederhana, maka kita dapat memperoleh potensi keuntungan sebesar pendapatan dikurangi pengeluaran. Jadi 1,137 M dikurangi 304 juta sekian, hasilnya 833 juta sekian. Apabila kita tidak melibatkan pembiayaan dari luar, maka 833 juta sekian ini dapat langsung kita bagi hasil dengan pemilik lahan sesuai dengan kesepakatan. Misalnya saja 60-40, 60 untuk BP dan 40 untuk pemilik lahan. Tetapi perlu diingat Sobat Tani sekalian bahwa di rencana usaha di depan tadi bahwa kita menentukan, kita sudah menetapkan bahwa sebagian modal berasal dari KUR, sehingga kita perlu cari tahu nih berapa kebutuhan modal yang harus diakses baik dari internal maupun eksternal. Sebelum kita lanjut ke arus kas, untuk mengetahui kebutuhan modal yang perlu diakses dari KUR, ada satu buku bantu yang sangat urgen di sini ya, sangat penting karena ketajaman analisis, ketajaman pencatatan dan juga evaluasi di situ sangat dipengaruhi oleh tingkat keakuratan, ketelitian dalam mengisi buku bantu ini, yaitu jadwal atau realisasi transaksi harian. Kita sebut jadwal transaksi harian ketika dia disusun sebelum
usaha tani berjalan. Tetapi pada saat berjalan, maka di situ realisasi. Kita buat yang mana? Kita buat dua-duanya. Jadi di sini setiap aktivitas baik pembelian maupun pembayaran tenaga kerja, misalnya pembayaran jasa sampai dengan pemasukan pada saat panen, semuanya kita masukkan. Ada kolom tanggal, kemudian urean kegiatannya, jumlah satuan, kemudian satuan biaya berapa, dan total. Di situ di total ada 2 kolom, ada pemasukan, ada pengeluaran. Jadi kita masukkan sesuai dengan kolomnya masing-masing. Kemudian di akhir, di kolom paling akhir ada tabel referensi. Ini adalah untuk memudahkan kita ketika memasukkan ke dalam tabel-tabel, mulai dari tabel 1, 2, 3, dan seterusnya itu tadi. Oke, jangan lupa semakin akurat, semakin teliti, maka hasil analisis, hasil evaluasi, hasil pencatatan usahanya juga semakin berkualitas. Nah, Sobat Tani sekalian, sekarang kita masuk ke tabel 6, laporan kas atau arus kas. Dari laporan laba rugi, kita breakdown per bulan dengan memanfaatkan catatan transaksi harian, kita bisa mendapatkan rekapitulasi pemasukan dan pengeluaran untuk masing-masing bulan. Mulai dari bulan Agustus, belum ada pemasukan kan ya, tetapi ada pengeluaran senilai 145 jutaan. Arus kas merupakan pendapatan dikurangi dengan pengeluaran. Sehingga pada bulan Agustus pendapatannya 0 dikurangi 145 jutaan pengeluaran, nilainya adalah minus 145 jutaan. Demikian seterusnya, sehingga kita dapati bahwa dari bulan Agustus sampai dengan November arus kasnya minus. Desember baru positif. Yang minus-minus merah-merah inilah kebutuhan pembiayaan yang harus kita siapkan. Sobat Tani sekalian, dari tabel 6 arus kas kita sudah bisa mengetahui kebutuhan modal yang harus disiapkan. Dari tabel 6 kita pindahkan ke tabel 7 di atas itu ya, yang ada merah-merah, ada minus-minus, itu adalah kebutuhan modal yang harus disiapkan. Totalnya 220 juta. Berikutnya, apabila kita asumsikan bahwa dari bantuan pemerintah misalnya dalam bentuk benih, kemudian dari iuran anggota terkumpul 20 juta, sehingga kebutuhan pendanaan dari luar dalam hal ini dari KUR adalah sebesar 200 juta. Dengan jangka pinjaman 6 bulan, kemudian suku bunga 6% per tahun, sehingga jumlah yang harus dikembalikan pada saat panen adalah 206 juta. 6 juta adalah 3% dari pinjaman. Setelah itu Sobat Tani, kita simulasikan lagi ke arus kas setelah pembiayaan. Pada bulan Juli, yang sebelum pembiayaan di situ kosong, di sini kita masukkan modal sendiri dan juga modal akses yang dari KUR, sehingga ada pemasukan 220 juta. Sampai dengan Desember tidak ada lagi yang minus. Arus kas terakhir posisinya di bulan Desember, di situ juga positif, tetapi itu bukan keuntungan. Kenapa? Karena di dalamnya masih ada modal sendiri, sehingga harus dikurangin. Jadi dikurangin dengan modal sendiri, sehingga total dari keuntungan yang akan dibagi hasil adalah sebesar 820 juta. Ini adalah bagi hasil usaha tani padi 25 hektar dengan perjanjian brigade pangan 60% dan pemilik lahan 40%. Dari total hasil usaha 827 juta sekian, sehingga per hektarnya adalah 33 jutaan. 60% untuk brigade pangan senilai 496 jutaan. Per hektarnya 19 juta 850 ribu sekian. Dan untuk pemilik lahan 330 juta sekian, dan per hektarnya jatuhnya 13 jutaan. Berikutnya kita ke pembagian hasil untuk masing-masing pemilik lahan ya. Caranya kita buat tabel nomor, kemudian nama petani, luas lahan masing-masing petani, kemudian bagi hasil per hektar dari 13.233.880 rupiah, kemudian bagi hasil yang diterima masing-masing petani
adalah perkalian dari luas lahan dengan bagi hasil per hektar. Nah, Sobat Tani, kita sampai pada bagian yang ditunggu-tunggu, bagian yang paling menyenangkan, yaitu pengelolaan keuntungan Brigade Pangan. Dari usaha tani padi seluas 25 hektar, keuntungan yang diterima Brigade Pangan senilai 496 jutaan. Sekali lagi, keuntungan tidak boleh dibagi habis ke anggota, tetapi harus dikelola secara bijak. Misalnya saja untuk pengembangan usaha 30% senilai 148 jutaan, kemudian dana operasional 12,5% senilai 62 jutaan. Berikutnya dana cadangan 20% senilai 99 jutaan. Dan terakhir 37,5% itu baru dibagikan kepada anggota dalam bentuk SHU senilai 186 jutaan. Apabila dibagi per orang maka jatuhnya 12 jutaan. Jika di breakdown lagi per orang per musim tanam per bulan diterimanya adalah 3 jutaan. Apabila 100 hektar yang dikelola, maka dari pembagian SHU saja per anggota sudah dapat mendapatkan 12 jutaan. Selain dari keuntungan, Sobat Tani sekalian, jangan lupa bahwa upah tenaga kerja internal itu masuknya juga ke BP. Dalam satu musim tanam, 25 hektar senilai 15 jutaan.